Pada bulan Zulhijjah, seluruh umat muslim sedunia berkumpul menjadi satu di Makkah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji yang merupakan rukun Islam terakhir. Segala perbedaan seperti warna kulit, perbedaan bahasa, bangsa dan negara, ras suku budaya, laki-laki, perempuan, hingga tua dan muda, semua bersujud dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tengok kembali upaya Nabi Muhammad SAW dalam menyatukan umat yang besar ini dalam satu tali persaudaraan Islam. Dan pernahkah kita mengingat sebuah momentum besar yang menjadi tanda berakhirnya wahyu Allah di bumi melalui Rasulullah SAW? Dalam perjalanan hidup beliau SAW, sebuah momentum yang mengharukan dalam sebuah ibadah haji di tahun 10 Hijriah. Itulah Haji Wada, haji perpisahan, haji terakhir Nabiullah Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini Ibu akan membahas tentang peristiwa akhir hayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bahas bersama-sama, ya anak-anak sekalian. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah peristiwa Fathu Mekah, beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menetap kurang lebih 2 bulan, kemudian kembali ke kota Madinah. Dibantu oleh para sahabat, kembali mendakwahkan agama Islam sampai akhir hayat beliau. Kemudian Rasulullah SAW wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah di kota Madinah. Selanjutnya, apa saja peristiwa yang terjadi sebelum Rasulullah SAW wafat? Peristiwa-peristiwa ini menandakan dakwah Nabi Muhammad sudah di penghujung akan selesai. Apa saja kira-kira peristiwa-peristiwanya? Yang pertama yaitu Haji Wada atau haji terakhir. Yang kedua adalah khutbah wada. Yang ketiga adalah turunnya wahyu terakhir yaitu surat Al-Maidah ayat ketiga. Yang ketiga peristiwa ini adalah peristiwa terakhir yang dilakukan Nabi Muhammad sebelum beliau wafat. Yang pertama yaitu Haji Wada ataupun haji perpisahan. Rasulullah SAW pada tahun ke-10 Hijriah, Nabi berkeinginan melaksanakan ibadah haji bersama umat muslim ke Mekah. Dengan berdialog dengan para sahabat, Nabi Muhammad bersama para sahabat Rasulullah SAW berangkat pada tanggal 25 Dzulqa'dah tahun ke-10 Hijriah dengan jumlah 100.000 umat Islam. Haji Wada dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah tahun ke-10 Hijriah. Yang kedua adalah khutbah wada ataupun pesan terakhir. Nabi Muhammad SAW pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun ke-10 Hijriah menuju padang Arafah untuk memberikan khutbah wada. Jadi ini adalah rangkaian ibadah haji yang sebelumnya telah beliau laksanakan. Pada tanggal 9 Dzulhijjah beliau menuju padang Arafah untuk memberikan khutbah wada. Rasulullah SAW memberikan pesan keimanan kepada seluruh umat Islam agar taat beragama dan pesan-pesan penting lainnya. Pesan-pesan yang diberikan oleh Rasulullah pada saat itu di padang Arafah, saat itu membuat banyak sekali umat Islam yang menangis. Apalagi Abu Bakar menangkap sesuatu bahwa ini adalah pesan terakhir dari Rasulullah di penghujung usia beliau. Di antara pesan-pesan beliau adalah
bisa kita cek nanti, yaitu yang pertama, jangan berlaku kasar terhadap wanita. Yang kedua, jangan kembali murtad. Yang ketiga, tidak mengambil harta orang Islam dengan tidak benar. Yang ketiga yaitu turunnya wahyu terakhir. Nabi Muhammad SAW pada saat khutbah wada, Rasulullah membacakan wahyu terakhir yang telah Allah turunkan, yaitu Quran Surah Al-Maidah ayat ketiga. Pada saat itu Allah menurunkan Surah Al-Maidah ayat ketiga sebagai wahyu yang terakhir, yang berbunyi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum bi ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, yang artinya bahwa pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Nabi Muhammad SAW, wahyu ini meneguhkan bahwa agama Islam telah disempurnakan oleh Allah beserta tugas-tugas kenabian Nabi Muhammad SAW hampir selesai. Selanjutnya yaitu akhir hayat Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW setelah melaksanakan haji wada, Rasulullah SAW kembali ke kota Madinah. 1 tahun setelahnya, kondisi fisik Rasulullah SAW melemah. Beliau jatuh sakit dan dirawat oleh istrinya Siti Aisyah. Setelah beberapa hari beliau jatuh sakit, Rasulullah SAW wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah dalam usia beliau 63 tahun. Kemudian beliau dimakamkan di kamar Siti Aisyah, tempat beliau dirawat sebagaimana wasiat Rasulullah sebelumnya. Wafatnya Rasulullah SAW ditanggapi dengan kesedihan yang luar biasa oleh umat Islam. Contohnya adalah sahabat Umar bin Khattab. Beliau sangat sedih sekali. Nabi Muhammad SAW memiliki peninggalan yang sangat luar biasa yang dapat dirasakan hingga hari ini, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Anak-anak sekalian, jadi hikmah peristiwa akhir hayat Rasulullah SAW. Yang pertama, Rasulullah SAW memiliki banyak sekali sikap yang dapat kita teladani seperti tanggung jawab, gigih dan sabar. Yang kedua, sikap para sahabat yang ikhlas dan tetap amanah pada saat Rasulullah telah tiada. Ini menunjukkan bahwa mereka teguh di dalam memegang agama Islam. Yang ketiga yaitu kerjasama dan kegigihan pada masa awal menyebarkan agama Islam. Nah, inilah kerjasama yang patut kita jadikan contoh di masa sekarang ini. Ya anak-anak ya. Anak-anak sekalian, mungkin pelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini saja. Bila ada pertanyaan, tolong disimpan untuk pertemuan kita selanjutnya. Mungkin hanya sekian saja. Ibu akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.